Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Yasin dengan NPM 251040345. Di sini saya akan membuat video tentang khutbah Jumat. Materinya tentang tugas utama manusia saat hidup di dunia untuk memenuhi tugas mata kuliah PPI. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadilahu. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, tempat untuk mencari pertolongan dan memohon pengampunan. Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 24 Juni 2022 kita dapat bertemu kembali dalam majelis khutbah dan sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin walhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia memiliki aturan dan undang-undang, dan aturan itu tentu mempunyai tujuan, di mana setiap tujuan pasti ada hikmahnya. Hal ini berlaku sama dengan tujuan pencipta manusia seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Wa man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW beristiqomah dalam mengajak umatnya mengesahkan Allah, karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan dari manusia. Allah menyatakan tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikannya sendiri. Allah menciptakan dengan tujuan hidup beribadah kepadanya, karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi ciptaannya. Maksud ayat ini juga bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadanya dan untuk merendahkan diri. Karena setiap makhluk, baik jin ataupun manusia, wajib tunduk kepada peraturan Tuhan, merendahkan diri terhadap kehendaknya. Kemudian setiap makhluk juga harus menerima apa yang dia takdirkan. Mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah dia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena semuanya adalah dengan kehendak Allah. Ayat ini pun menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintah manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalnya dan supaya menyembahnya, seperti disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 31, yang artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi, segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi, pasti ada tujuan dan hikmahnya. Dikutip dari laman Unida Gontor, tidak ada yang sia-sia, bahkan seekor nyamuk pun tidak diciptakan Allah dengan sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Afahsibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum illana la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Dalam ayat ini diterangkan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah dan diberi kewajiban. Siapa yang melaksanakan kewajiban mereka diberi pahala, dan bagi yang menyia-nyiakan kewajiban, mereka akan diazab dan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka di dunia. Tugas manusia di dunia sebagai hamba Allah jelas disebut untuk beribadah dan taat kepada Allah. Manusia merupakan makhluk paling mulia yang diciptakan Allah. Oleh sebab itu, mereka tercipta dengan bentuk yang paling baik. Karena itu, maka manusia selayaknya kita manusia menyandangkan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Tugas kekhalifahan manusia bagi diri sendiri disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, diantaranya bertugas untuk menuntut ilmu pengetahuan. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Memiliki tugas mendidik atau mengajar. Quran Surat Ali Imran ayat 187 atau Al-An'am ayat 51. Serta menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Tugas-tugas ini termasuk di dalamnya menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal dan sebagainya, dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Tugas utama manusia sebagai makhluk Allah, seperti disebutkan di atas, yakni menjadi hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. Lalu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang meliputi pelaksana tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, dalam keluarga atau rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Tentu saja masih ada banyak hal mengenai hikmah dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Kita sebagai manusia memiliki ciptaan Allah yang paling mulia, tentu tak luput juga dari kelemahan. Kita semua merupakan orang-orang terpilih yang dilahirkan ke dunia, karena sebelum dilahirkan pun kita telah menjadi pemenang ketika kita berlomba-lomba dengan ribuan sperma lainnya untuk berebut masuk ke dalam rahim ibu. Dan ketika dilahirkan ke dunia pun kita harus tetap menjadi pemenang. Jangan menjadi pecundang yang selalu mengeluhkan kehidupan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Meskipun tujuan utama dari hidup adalah untuk akhirat, tapi kita tidak bisa meninggalkan ilmu-ilmu dunia. Ilmu akhirat memang wajib dipelajari sebagai bekal untuk bertemu ilahi. Dan ilmu dunia juga sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang baik. Demikian khutbah Jumat pekan ini yang bisa disampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari apa yang disampaikan dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.